Monggo. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yuli? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Cuman ada Alhamdulillah. beberapa kendala yang saya pikirkan, jadi saya mau minta waktu dari Ibu untuk berdiskusi Bu. Oh iya, kebetulan saya waktunya lagi longgar ini Bapak. Silahkan kalau mau sharing-sharing cerita boleh. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada beberapa kendala yang saya hadapi saat ini Bu, terkait dengan kedisiplinan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya Bu. Seperti itu. Jadi Bapak sedang mengalami masalah kedisiplinan di sekolah. Berarti nanti kita diskusi hari ini kita punya tujuan apa ya Bapak? Apa yang ingin Bapak capai kira-kira dalam diskusi hari ini? Untuk tujuan yang ingin saya capai dari diskusi hari ini, yaitu saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya hadapi, supaya nanti solusi tersebut bisa menjadi hal terbaik yang bisa meningkatkan kedisiplinan maupun semangat kerja teman-teman guru di sekolah saya Bu. Jadi nanti, hasil dari diskusi kita hari ini Bapak bisa mendapatkan solusi ya, agar teman-teman bisa disiplin lagi, ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira Bapak bisa menceritakan, masalah apa saja Pak yang jenengan hadapi sekarang di sekolah? Ada beberapa masalah Bu, terutama yaitu tentang ada 2 orang teman guru yang ketika Mmm, masuk sekolah itu sering terlambat Bu. Setelah saya mmm, tanyakan pada beliau berdua, yang pertama itu ternyata masalahnya yaitu jarak dari rumah ke sekolah itu mmm. terlalu jauh, Bu, sehingga beliaunya datang terlambat. Sedangkan yang kedua, masalahnya itu setelah saya tanyakan, penyebabnya adalah karena di rumah itu punya anak kecil, sehingga kegiatan di pagi hari di rumah itu menyita waktu, dan akhirnya datang ke sekolah terlambat, anak-anak belajarnya juga terpaksa jadi korban Bu, karena menunggu guru tersebut. Oh, jadi kalau saya simpulkan ada 2 masalah ya, Pak. Yang pertama, jam pertama sering kosong karena guru sering terlambat, alasannya rumahnya jauh, yang kedua karena mempunyai anak kecil, jadi perlu waktu untuk mengurus. Ya, Pak, Iya seperti Bu. itu ya, Pak, ya? Iya Bu, betul Bu. Oh, iya. Sehingga seringkali tidak bisa tepat waktu ketika masuk sekolah. Mmm, kira-kira Bapak apa yang, menyebabkan kalau rumahnya jauh, apakah tantangan jadi apa ya, Pak, rumahnya jauh itu menyebabkan datang terlambat seperti itu ya, Pak? Iya Kira-kira Bu. dari total guru itu berapa persen, Pak, yang terlambat? Sehingga banyak kelas yang kosong. Eh, dari jumlah guru saya sejumlah 12 orang tersebut, yang rumahnya dekat dari sekolah itu hanya 2 Bu. Yang Mmm, pertama itu guru mata pelajaran diniyah, yang kedua itu penjaga sekolah, sedangkan yang lain rumahnya jauh semua, Bu. Itu wah ternyata permasalahan saya, Bu. persentasenya lumayan banyak ya, Pak, ya? Bisa Dari 10 dibilang, guru, dari iya, 12 guru, 12 tenaga kependidikan yang dekat cuma 2, berarti bisa dikatakan apakah 10 orang itu setiap hari terlambat, Bapak? eh, bisa dibilang seperti itu, Bu. Walaupun Mmm, untuk durasi terlambatnya itu ya variasi, Bu. Ada yang terlambat 5 menit, ada yang terlambat 10 menit, bahkan ada juga yang sampai 20 menit begitu, Bu. Karena di daerah saya sekolah kan menggunakan cekclock. Nah, cekclock itu mhm, jam 7 itu batas maksimalnya gitu, Bu. Itu iya. permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira dampaknya seperti apa, Pak, nanti kalau
terlalu banyak guru yang terlambat Eh, selain jam kosong? Karena di pagi hari banyak Bapak Ibu guru yang terlambat, tentunya pembelajaran di pagi hari itu seringkali kosong sehingga anak rame, Bu. Walaupun pada saat saya jam 7 itu sudah saya nyalakan bel, saya bunyikan bel masuk, anak-anak itu ya rame di kelas karena tidak ada gurunya, Bu. Itu dampaknya, Bu. Hmm, berarti tidak kondusifnya KBM pagi ya, Pak, ya? Iya, Bu, utama di pagi hari. Iya iya. Berarti kira-kira dari masalah itu Bapak punya rencana apa, Pak, untuk mengatasi masalahnya? Eh, untuk rencananya, sebelum ke rencana saya sudah mencoba, Bu, yaitu melakukan beberapa kali pendekatan, tapi setelah pendekatan itu pun hanya berjalan selama 2 hari, 3 hari. Setelah itu ternyata kembali lagi, Bu, kembali terlambat lagi. Oh iya, apa Bapak, sudah ap memang kalau sudah kembali, setelah 2 hari kembali lagi, itu menggunakan strategi apa, Pak? Eh, Strategi yang saya gunakan pertama itu pendekatan kepada masing-masing Bapak Ibu guru itu, tapi waktu itu di forum rapat, Bu, secara umum saya tidak Mmm, menyebut nama, tapi hanya secara umum dengan harapan oh, saya itu bisa dirasakan oleh masing-masing yang bersangkutan, tapi kemudian berikutnya karena ada jarak yang rumah yang jauh itu, ya ya, bagaimana Bu ya? Saya juga bingung Bu. Saya toleransi itu saya menyalahi aturan, saya tegas iya. namanya rumahnya jauh nanti kalau ada resiko di jalan saya juga kasihan. Jadi eh, sempat bingung juga Bu. Oh, berarti setelah Bapak melakukan pendekatan, ternyata strategi itu belum belum apakah belum cukup ya, Pak? Belum, apa namanya, belum optimal seperti itu ya, Pak? Iya Bu, ternyata Iya. strategi saya itu belum optimal. Iya. Terus Bapak punya rencana apa lagi kalau rencana satu belum terpenuhi? Saya punya rencana nantinya itu akan saya lakukan pembiasaan di pagi hari, Bu. Pertama, Mhm, pada saat anak-anak datang ke sekolah, itu saya meminta Bapak Ibu guru itu menyambut kedatangan anak-anak, Bu. Itu yang pertama, sehingga dengan mmm, begitu Bapak Ibu guru bisa lebih pagi, lebih aktif lagi untuk masuk. Yang kedua, pembiasaan itu, Bu, pembacaan Asmaul Husna dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru karena ketika masuk ke kelas masing-masing itu ada pembiasaan bersalaman, pembiasaan membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia bersama bersama dengan Bapak Ibu guru yang sudah ada di kelas, Bu. Itu rencana saya, Bu. berarti rencananya pembiasaan pagi ditambah dengan mendatangkan guru-guru seperti itu ya, Pak? Iya, Bu. Terus saya ingin tanya, kan tadi sudah punya rencana rencana dengan beberapa rencana tadi. Kira-kira Bapak punya tolak ukur nggak? Tolak ukur apa yang Bapak pakai untuk, "Oh, bahwa rencana saya ini sudah berhasil," seperti itu? Untuk tolak ukur keberhasilan saya, itu yang pertama, pada saat budaya menyambut menyambut anak-anak itu, Bapak Ibu gurunya sudah siap di tempat, sehingga Mhm wali murid yang mengantar anak-anak bisa tahu bahwa gurunya mhm. sudah hadir di sekolah. Iya, Kemudian tolak ukur yang kedua, yaitu pada saat pembiasaan tersebut, Bapak Ibu guru juga harus sudah siap di situ, standby di sekolah, sehingga lewat pembiasaan itu tidak hanya disiplin anak saja yang tercapai, mhm. tapi juga disiplin Bapak Ibu gurunya, Bu. Bagus sekali, Pak. Jadi
harapannya nanti pembiasaan pagi itu dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan seperti itu ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Harapan saya seperti itu, Bu. Iya. Kemudian Bapak sudah buat rencana aksi yang bagus sekali tadi. Kira-kira Bapak punya komitmen apa untuk Eh, menjaga itu tadi, rencana ya, aksinya? ya. Untuk menjaga komitmen tersebut, pertama saya berkoordinasi juga dengan komite sekolah, Hmm, berkoordinasi juga dengan pengawas sekolah, yang mana di situ nanti lewat stakeholder bisa terbangun hmm, dan tercipta suatu kondisi untuk bisa menciptakan kedisiplinan, Bu. Itu yang pertama. Yang hmm. kedua, saya lebih meningkatkan restitusi kepada Bapak Ibu guru sehingga lewat restitusi situ muncul sendiri motivasi dari dalam diri Bapak Ibu guru sendiri untuk bisa lebih aktif dalam dalam bekerja, lebih aktif dalam kedinasan, terutama pada saat di pagi hari masuknya tidak sampai telat lagi, Bu. Jadi ada beberapa koordinasi untuk komitmen saya. Oh iya, seperti itu. Berarti Bapak bekerja sama dengan stakeholder sekolah ya, Pak, dan melakukan restitusi. Iya, Bu. Ya, kira-kira Bapak punya jangka waktu kapan Bapak untuk melakukan itu semua? Untuk jangka waktunya, kalau kemarin saya mencoba tetapi belum berhasil, itu sekitar 2 mingguan. Lah, untuk jangka waktu supaya berhasil ini, harapan saya kurang dari 1 bulan, semoga bisa tercapai melalui solusi itu, Bu. Iya, Bapak. Karena untuk restitusi nanti berarti Bapak pemanggilan tiap itu ya, Pak, strateginya, strategi restitusinya. Karena banyaknya guru tadi itu loh, Bapak. Dari Eh, 10 guru. Iya, Bu. Eh, awal penyebab kenapa saya belum berhasil, belum bisa optimal, itu Iya. karena pada saat melakukan restitusi, itu saya lakukan secara kolektif pada saat rapat Dewan Guru, Bu, dengan harapan untuk Hmm, mengefektivitas waktu. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Jadi iya. nanti ke depannya saya akan melakukan restitusi per orang dengan harapan ada jalinan dari hati ke hati untuk meningkatkan motivasi itu muncul dari diri Bapak Ibu guru sendiri. Begitu, Oh Bu. iya. Iya, baik. Sudah baik, Bapak. Semoga rencana aksinya berhasil ya. Itu tantangan sebagai Bapak kepala sekolah. Nggih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk Iya, diskusinya hari ini, Bu. iya Bapak, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.